selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Jangan pernah bosan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan, saudaraku. Saudara, tidak ada satu orang pun yang terlahir bodoh, saudaraku. Ya, tidak ada seorang pun. Saudara percaya itu? Tidak ada seorang pun yang terlahir bodoh. Ya, kalau saudara melihat di sekitar saudara ada orang bodoh secara ilmu pengetahuan, itu hanya disebabkan karena dia malas. Jadi kemalasan itu adalah sumber kebodohan, ya, malas belajar, malas mendengar, malas membaca, malas berpikir, malas merenungkan firman Tuhan. Hal-hal itulah yang membuat orang itu bodoh, saudaraku. Tetapi pada hakikatnya setiap orang itu terlahir dengan bibit kepintaran, ya, atau DNA-nya dia yang pintar, punya kepintaran. Saya tidak bicara berdasarkan pengetahuan pribadi, tetapi firman Tuhan. Mari kita ketahuinya dari firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 9. Tolong dibacakan. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bagian terakhir dari firman Tuhan tadi adalah mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena memakan buah daripada pohon pengetahuan dan yang baik dan yang jahat itu. Itulah sebabnya setiap orang itu terlahir dengan pengetahuan, ya, hal baik dan hal jahat. Jadi orang itu sebetulnya punya pengetahuan. Maka tadi saya mulai dengan mengatakan tidak ada seorang yang terlahir bodoh. Iya. Tetapi jangan salah paham, ya. Sekarang kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan bahwa sebenarnya di mata Tuhan seorang yang berpengetahuan sangat tinggi, ya, dia seorang mungkin bergelar profesor, doktor, ya, di depan hadapan Tuhan, orang seperti ini tidaklah merupakan orang pintar. Ya, Tuhan tidak menganggap orang demikian adalah orang yang pintar. Lalu bagaimana? Ya, apa kriteria pintar bagi Tuhan? Kan gitu. Nah, sebaliknya orang yang bodoh, ya, di hadapan manusia juga tidak dianggap bodoh oleh Tuhan, ya, karena memang Tuhan tidak mengukur kepintaran seseorang atas dasar pengetahuannya terhadap apa yang ada dalam dunia ini. Ya. Yang dianggap pintar oleh Tuhan itu adalah orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pintar. Kita kebaca kembali di Korintus 8 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan begini. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi ada sesuatu yang belum lengkap. Ya. Kalau seseorang merasa dia punya pengetahuan, mungkin karena latar belakang pendidikannya tinggi, ya kan? Mungkin dia punya background pengalaman pekerjaan dan lain sebagainya, jabatan, dia merasa dia seorang yang punya pengetahuan banyak, pengetahuan tinggi. Tetapi firman Tuhan ini tegas mengatakan bahwa jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, ini ayat yang ketiga yang menjelaskan ini. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya kan? Orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang dikenal oleh Allah. Jadi orang-orang pintar itu adalah orang-orang yang mengenal kebenaran. Adalah sangat luar biasa bodohnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini menawarkan keselamatan, kemudian orang menolaknya. Ini kan satu fakta. Jelas-jelas di dalam kitab suci tercatat bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi mereka menolaknya. Bukankah itu suatu tindakan yang bodoh? Iya. Nah, itulah sebabnya di hadapan Allah orang itu tidak diukur pada pendidikan akademisnya.
Kamu pintar seperti apapun, kalau menolak keselamatan, kamu seorang yang sangat bodoh Iya. di hadapan mata Allah. Itu maksudnya. Gitu. Jadi di hadapan manusia, secara ilmu pengetahuan akademis, saudara boleh saja pintarnya luar biasa. Tetapi hal itu di mata Allah itu tidak ada apa-apanya, kecuali saudara mengenal kebenaran. Iya. Saudara mengenal kebenaran, itulah saudara dianggap pintar di hadapan Allah. Ya, orang-orang yang butuh keselamatan, yang sungguh-sungguh mencari keselamatan, itulah orang-orang yang pintar. Makanya orang bodoh secara pengetahuan, dia rindu untuk mencari keselamatan, itu di hadapan Allah inilah orang pintar. Iya. Sadar ya? 1 Korintus 13 ayat 8 di sana dinyatakan, ya kan? Nubuatan saja itu mau berakhir. Ya kan? Nubuatan berakhir. Bahasa roh juga bisa berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Nah, tetapi kasih tidak berkesudahan, kata firman Tuhan ini. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kalau saudara punya pengetahuan luar biasa hari ini, pendidikan tinggi akademisnya bagus, mungkin lulusan cum laude, itu lenyap. Sesuatu yang tidak ada gunanya pada akhirnya. Karena ketika saudara dihakimi untuk ke neraka atau ke sorga, yang Tuhan lihat bukan hal demikian. Lalu apa gunanya orang menjadi pintar? Apakah sama sekali tidak ada manfaatnya? Orang pintar itu bermanfaat kalau dia mengenal kebenaran. Nah, itu larinya ke sana. Ya kan? Pintar tidak kenal kebenaran, sia-sia. Iya. Tetapi kalau pintar mengenal kebenaran, ini menjadi orang yang berhikmat. Ya, orang berhikmat itu ada orang bijaksana. Tingkah laku perbuatannya itu pasti akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau orang pintar semata-mata, dia bisa menjadi seorang yang sombong. Ya kan? Dia bisa menjadi orang yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak mengenal kebenaran, mana mungkin dia tahu berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Iya. Jadi hati-hati saudaraku. Pintar bagus, ya. Tetapi di hadapan Tuhan ada orang pintar tapi bodoh. Itu fakta, ya. Apa yang dimaksud dengan pintar tapi bodoh? Ya iyalah, ditawarkan keselamatan tapi menolak. Ayatnya ada, firman Tuhan, kitab suci sudah menjelaskan. Ya, saya ambil contoh misalkan di dalam Lukas 2 ayat 11. Di sana disampaikan, ya kan? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ini jelas. Kalau saudara menolak itu, bukankah itu sesuatu yang bodoh? Jadi sekali lagi, di hadapan manusia kita boleh terlihat pintar. Tetapi kalau kita tidak mengenal kebenaran, di mata Allah kita itu hanyalah seorang yang bodoh. Bahkan di dalam Yeremia dikatakan, sungguh bodoh dan tolol umatku ini, karena mereka tidak mengenal Allah. Itu Allah loh yang berkata demikian melalui Nabi Yeremia. Ya saudaraku, jadi mari kita lebih tekun untuk mempunyai pengetahuan mengenai firman Tuhan. Amin. Ya, lebih tekun untuk mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena itulah jalan yang akan menuntun saudara kepada Tuhan, hidup saudara dalam kebenaran, saudara berkenan kepada Allah, hidup saudara ke sorga. Demikian renungan kali ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.